Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan perkuliahan kita manajemen SDM, manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita membahas masalah yang cukup penting, yaitu masalah strategi dan analisa MSDM, manajemen sumber daya manusia. Nah, tema ini nanti kita bagi beberapa bagian, tapi yang paling penting tahapan ini adalah apa yang kita sebut sebagai saya ingin memperkenalkan tentang manajemen strategis perusahaan. Oke, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah untuk memahami 8 langkah dalam manajemen strategis, kemudian mendefinisikan strategi MSDM. Baik, saya perlu sampaikan tahapan-tahapan dalam penyusunan manajemen strategis. Pertama adalah yang perlu kita pahami adalah proses perencanaan manajemen itu melibatkan struktur organisasi, struktur pengambilan keputusan dari top manajemen ke arah yang sampai ke detail. Karena barangkali adik-adik belum berpengalaman di satu perusahaan besar, dalam satu perusahaan besar itu tahapan pengambilan keputusannya tidak sama dengan perusahaan kecil di mana yang ambil keputusan satu orang. Kalau di perusahaan besar itu yang ambil keputusan banyak orang dengan level dan jabatan masing-masing yang berbeda. Jadi dinamika organisasi mulai muncul di sana, kemudian pemahaman antara satu orang dengan orang lain juga berbeda. Nah, nanti akan kita jelaskan contoh soal di situ, di mana yang kebetulan aktual, contohnya tentang perusahaan yang ada di sekitar adik-adik sekalian. Nah, tahapan yang perlu disampaikan di sini adalah pemahaman adik-adik tentang hierarki pengambilan keputusan dalam satu perusahaan. Nah, sederhananya pengambilan keputusan manajemen itu berjenjang dari atas ke bawah dan dari bawah kadang-kadang ke atas untuk dijadikan semacam feedback atau umpan balik sebelum keputusan itu dilakukan. Jadi kalau dari sisi strukturnya, maka ada di strategi perusahaan, strategi itu adalah perencanaan jangka panjang perusahaan atau perencanaan yang sangat penting bagi perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang sebetulnya. Tapi dilihat jangka panjangnya juga. Pertama adalah di tingkat korporasi ada strategi korporasi atau strategi perusahaan. Anggaplah perusahaan semacam contohnya adalah Krakatau Steel atau Indonesian Power, Chandra Asih Petrochemical, kemudian ada Asahi Mas dan sebagainya, Krakatau Posko dan sebagainya. Itu pasti ada strategi korporasinya. Jadi strategi yang menyeluruh, yang melibatkan seluruh bagian dan itu menjadi keputusan bersama perusahaan. Kemudian strategi korporasi itu atau strategi perusahaan level 1 itu diturunkan menjadi strategi bisnis di masing-masing unit kerja. SDM punya, pemasaran punya, logistik punya, dan sebagainya. Nah, nanti dipilah-pilah berdasarkan pada unit unit kerjanya. Kenapa manajemen SDM perlu mempelajari tentang manajemen strategis korporasi? Karena strategi SDM tidak boleh lepas dari strategi yang lebih besar, strategi korporasinya. Jadi SDM hanya bagian dari perusahaan. Jangan
menganggap bahwa SDM punya jalan sendiri-sendiri. Jadi SDM itu punya bagian dari strategi perusahaan secara besar. Kemudian nanti diturunkan dari strategi bisnis. Jadi SDM itu merupakan strategi bisnisnya, diturunkan menjadi strategi fungsional, fungsi-fungsinya. SDM nanti ada fungsi rekrutmen, fungsi pengembangan, fungsi remunerasi dan sebagainya. Itu harus sinkron. Nggak boleh bertentangan dengan strategi korporasi, nggak boleh bertentangan dengan strategi bisnis. Dan selanjutnya sampai level paling bawah. Jadi sampai ke tindakan hariannya itu harus bercermin pada strategi level atasnya. Saya coba turunkan sekali lagi, gambaran sekali lagi. Ini adalah hierarki sasaran pada manajemen perusahaan. Ini ada, misalkan ada korporasi di tingkat atas, terus ada strategi bisnis di sini, kemudian ada tadi yang tak sampaikan, ada strategi pemasaran, produksi, strategi keuangan, akuntansi, research development, SDM bisa dianggap sebagai fungsional, dianggap sebagai bisnis juga bisa. Itu hanya masalah pembagian wilayah tingkat strategis dari perusahaan. Ada yang menempatkan SDM sebagai strategi tingkat bisnis, ada yang tingkat fungsional. Yang jelas tingkat di bawahnya harus manut di atasnya. Sederhananya gitu. Nah, ini yang seperti yang ada di bawahnya, ada pemasaran, produksi, keuangan, akuntansi, research development, SDM ada di sini. Jadi ada macam-macam hierarki pengambilan keputusannya. Nah, kita coba perdalam lagi strategi planning itu kira-kira bentuknya konkretnya biasanya ada visi dan misi. Nanti detailnya tak tunjukkan di kasus Krakatau Steel misalkan. Ada visi dan misi, kemudian ada sasaran, contohnya adalah customer satisfaction dan sebagainya. Kalau visi misi jelas meningkatkan kesejahteraan masyarakat misal itu ya, menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Nanti contoh di konkret di sekitar kita saya tunjukkan insya Allah. Nah, kemudian ada strategi teknisnya, terus implementasi dan hasil atau outputnya. Selanjutnya ini saya berikan satu contoh tentang Krakatau Steel dalam konteks makronya. Jadi saya ngambil data dari internet, dari kata data. Sekitar 1-2 tahun yang lalu, 1 tahun yang lalu ya, ada berita tentang ada dana jumbo untuk BUMN di tengah pandemi. Jadi ada beberapa bantuan atau bukan perusahaan negara, saham negara ditambahkan pada beberapa perusahaan yang ada. Ini contohnya, saya nggak tahu apakah Krakatau Steel masuk apa tidak. Ini salah satu model tahun sebelumnya kalau nggak salah Krakatau Steel masuk. Kalau tahun ini enggak. Ini contohnya di level strategisnya. Kemudian di tingkat Krakatau Steel misalkan, ada kita tahu memahami bersama tentang posisi Krakatau Steel hampir 10 tahun itu tidak mengalami keuntungan apapun, bahkan istilahnya rugi yang berlipat-lipat, makanya dianggap sebagai krisis Krakatau Steel. Itu dampaknya kemana-mana sampai perumahan barangkali ada perumahan yang sudah mulai hancur, jalan mulai hancur dan sebagainya. Nah, Bapak Silmi Karim sebagai Direktur Utama Krakatau Steel mendapat amanah untuk membenahi
Krakatau Steel. Nah, sebagai orang yang di level paling atas dari satu perusahaan, beliau harus membuat satu rencana strategis untuk menyelamatkan Krakatau Steel. Nah, maka saya coba capture dari pernyataan beliau. Jadi beliau menyusun strategi untuk 7 tahun mendatang, khususnya dalam hal perbaikan kinerja, optimalisasi aset, hingga optimalisasi fasilitas yang belum produktif. Jadi arahnya ke sana disampaikan secara di publik, disampaikan secara publik berarti itu sudah menjadi keputusan bersama. Di mana keputusan itu dimulai dari proses di bawah yang nanti akan kita ceritakan bagaimana satu proses pengambilan keputusan perusahaan itu dilakukan. Nah, ingat situasinya saat itu sangat rumit di mana hampir 10 tahun Krakatau Steel rugi. Nah, beliau membuat sebagai pemegang amanah, beliau harus menyusun strategi bagaimana perusahaan itu bisa melakukan turnaround atau membalikkan gejala itu menjadi gejala yang positif. Nah, maka dari langkah-langkah tadi saya ngambil capture-nya juga. Setelah sewindu defisit, ternyata alhamdulillah pada tahun ini Krakatau Steel mengalami keuntungan. Nah, kita belajar dari kasus Krakatau Steel apa yang dilakukan, maka kita capture di sini, dan ini ada terkait juga dengan manajemen SDM. Saya coba ambil yang di bawah ini. Jadi ada beberapa strategi yang diterapkan oleh Bapak Silmi. Beberapa di antaranya adalah ini. Saya capture di gambaran itu ada penurunan biaya total, kemudian penurunan biaya pemakaian bahan baku, penurunan biaya pabrikasi, penurunan biaya upah langsung, penurunan operating expense, peningkatan produktivitas karyawan, pemberhentian operasional pabrik dan selanjutnya. Saya hanya ingin menyampaikan apa keterkaitan antara manajemen strategi perusahaan yang di level Pak Silmi dengan kebijakan SDM-nya. Jadi dari strategi ini bisa kelihatan setidaknya ada 2 poin yang menjadi PR bagi manajemen SDM di Krakatau Steel. Pertama adalah penurunan biaya upah langsung dengan angka yang cukup signifikan, sekitar 29%, dan peningkatan produktivitas karyawan melalui program optimalisasi tenaga kerja. Targetnya 43%. Ini 2 hal yang cukup berat, dan yang mana itu pada akhirnya nanti akan menentukan rencana SDM secara khusus. Jadi sekali lagi strategi SDM atau perencanaan SDM tidak lepas dari perencanaan strategis perusahaan. Itu yang saya ingin tekankan. Jadi kita tidak liar atau kita tidak sedang membuat rencana jangka panjang sendiri, tapi harus terkait dengan rencana perusahaan ke depan. Jadi SDM itu fungsi strategis dari perusahaan, maka segala tindak tanduk di SDM harus mencerminkan tindak tanduk perusahaan. Oleh karena itu perencanaan SDM harus linear dengan rencana induk perusahaan. Nah, dampak dari sini nanti ada operasionalisasinya, barangkali kalau adik-adik memahami, ada penurunan biaya upah langsung. Di sini makanya kalau beberapa saat yang lalu ada PHK di Krakatau Steel, tentu tidak lepas dari strategi ini. Jadi ada keterkaitan langsung antara strategi korporasi dengan strategi fungsional.
Demikian gambaran umum. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sedang membahas rencana strategis perusahaan di mana SDM bagian dari fungsi strategis perusahaan. Tolong agak lepaskan karena adik-adik sekalian pada semester awal barangkali kaget atau barangkali merasa merasa kecil, padahal pembahasan ini adalah masalah yang besar. Dalam artian bahwa kalau adik-adik berpikir bahwa adik-adik anggaplah pada saat sekarang ini berpikir menjadi direktur Krakatau Steel misalkan, direktur SDM Krakatau Steel, sehingga memikirnya adalah memikir kerangka yang cukup luas, lepaskan kesulitan hidup adik-adik semuanya, kita fokus menjadi seorang bos. Dan itu perasaan itu yang harus kita tampilkan supaya kita bisa memahami materi-materi kuliah di MSSDM. Demikian pesan saya, nanti kita jelaskan lagi tentang agak detail gimana sih cara menyusun perencanaan strategis perusahaan itu. Biar kamu lebih paham lagi tentang dalemannya perusahaan. Demikian kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.